Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi siapapun yang sedang menonton rekaman ini. Di sini aku akan menjelaskan terkait tugas asistensi minggu ke-6 untuk praktikum komputasi tahun 2023, di mana di sini khususnya untuk kode soal B dengan dataset 1 atau kode soal B1. Di mana untuk tugas minggu ke-6 untuk prakom itu berkaitan dengan pemanfaatan metode Runge-Kutta orde keempat untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan diferensial ordiner dan tingkat 1, di mana persamaan diferensial ordiner ini berupa initial problem atau permasalahan yang diberikan BC berupa nilai awal atau initial condition-nya. Untuk kasusnya sendiri, di sini kita berkaitan dengan kondisi operasi dari suatu menara disilasi. Sebenarnya untuk kasusnya sendiri tidak perlu terlalu dirisaukan. Inti dari permasalahan di sini adalah bahwa nanti kita akan memiliki suatu menara disilasi. Jadi kita memiliki beberapa tray, di mana total ada 4 tray, dan kita juga akan menghitung kondisi operasi di kondensor dan reboiler. Jadi nanti kita akan menghitung kondisi operasi kondenser, 4 tray, dan reboiler, di mana untuk kondisi operasi yang kita hitung adalah komposisi dari salah satu komponennya, yaitu komposisi bensinnya, dan juga untuk suhu dari masing-masing tray dan kondenser reboilernya itu tadi. Di sini kita dikasih data feed-nya dalam bentuk apa, dan feed-nya komposisinya seperti apa, feed-nya seberapa banyak, dan juga untuk feed tray-nya masuk pada tray ketiga. Berikutnya kita masuk ke persamaan-persamaan atau penurunan dari persamaan neraca massa dan neraca panas yang akan menghasilkan persamaan diferensial ordiner yang akan kita gunakan sebagai persamaan diferensial untuk Runge-Kuttanya sendiri. Di mana untuk komposisi, persamaan untuk seluruh tray kondenser maupun reboiler adalah sebagai berikut. Jadi di sini kita akan mendapatkan persamaan turunan XI atau komposisi bensin terhadap waktu yang hasilnya sebagai berikut, dan juga dilampirkan beberapa persamaan dari turunan ini untuk masing-masing spesifik keadaan. Jadi di sini ada contoh untuk tray 2, berikutnya ada contoh untuk feed tray, nanti ada tambahan lagi, sedangkan neraca massa untuk kondensor dan reboiler. Di sini untuk kondensor diberi subscript D, untuk reboiler diberi subscript W, juga terlampir. Nah, untuk membantu perhitungan ini, di sini kita juga diberikan persamaan untuk menghitung nilai L dan nilai V untuk masing-masing posisi. Jadi di sini kita lihat ada LI-1, VI+1, LI, dan VI itu gampangannya kalau sudah mengambil OPB ya L di masing-masing keluar masing-masing tray dan V keluar masing-masing tray. Untuk perhitungannya kurang lebih dapat dilihat di sini. Jadi di sini kita diberikan beberapa persamaan untuk menghitung masing-masing nilai liquid dan masing-masing nilai vapor untuk flow rate uap maupun cairannya di masing-masing tray, dan juga di disilat maupun reboiler. Jadi itu semua sampai ke bawah ini persamanya sudah disediakan semua. Terus berikutnya kita juga punya persamaan kesetimbangan, di mana persamaan kesetimbangan ini berkaitan dengan alfa, dan persamaan kesetimbangannya akan digunakan untuk menghitung kesetimbangan dari suatu tray atau suatu stage, di mana stage itu biasanya kita akan mulai dengan nilai X-nya atau nilai fraksi dari komponen bensin tersebut di dalam uapnya, yang kita kaitkan dengan nilai komposisi bensin dalam uapnya. Sehingga kita juga memiliki persamaan alfa ini, yang ini akan mempengaruhi OD-nya itu sendiri. Berikutnya kita masuk ke persamaan neraca panas, di mana penurunan dari persamaan neraca panas ini kurang lebih sama dengan penurunan neraca massa untuk tray, di mana pada persamaan neraca panas ini nanti yang akan dihasilkan adalah turunan suhu terhadap waktu untuk masing-masing kondisi tray maupun reboilernya. Jadi di sini dapat dilihat persamaan-persamaan untuk tray adalah sebagai berikut. Untuk feed tray juga punya
persamaan sendiri, dan nanti untuk reboiler juga punya persamaan sendiri. Sedangkan di sini diberikan juga bahwa suhu kondenser dianggap dapat dijaga konstan. Jadi nanti untuk konstan ini berarti untuk suhu di kondenser atau TD atau DTD terhadap DT itu 0. Jadi turunannya terhadap waktu adalah 0, dijaga konstan gitu. Berikutnya kita masuk ke pertanyaannya, di mana pertanyaan pertama adalah kita diminta untuk membuat grafik fraksi komposisi dan fraksi fase cair terhadap waktu, dan juga pada nomor 2 sebenarnya lanjutan dari ini kita diminta untuk membuat grafik suhu terhadap waktu, di mana grafik ini adalah kurang lebih adalah penyelesaian dari Runge-Kutta kita. Jadi kita akan menggunakan Runge-Kutta untuk menghitung perubahan fraksi komposisi benzen atau X untuk kondenser, reboiler maupun seluruh tray hingga 1 menit, dan hal yang sama dilakukan untuk suhu pada masing-masing tray, kondenser maupun reboiler selama waktu 1 menit. Berikutnya masuk ke nomor ketiga. Jadi nomor ketiga ini pertanyaan tambahan sih sebenarnya. Jadi di nomor 3 ini setelah 1 menit tadi proses berlalu dari nomor 1 dan 2, kita akan memiliki suatu perubahan kondisi operasi, yaitu untuk feed-nya sendiri akan berubah. Jadi feed-nya akan dirubah mol flow rate-nya, dan juga komposisinya akan dirubah, sehingga itu akan menyebabkan perubahan pada kondisi operasi menara distilasi. Dan setelah 1 menit itu berlalu, kita diminta untuk mensimulasikan, istilahnya dari menit ke-1 itu masuk ke menit sampai ke menit kedua untuk komposisi maupun suhu, tetapi hanya di kondenser, feed tray maupun di reboiler, dan itu adalah setelah terjadi 1 menit proses dan akhirnya terdapat perubahan kondisi operasi. Berikutnya untuk algoritma pengerjaannya kurang lebih sebenarnya kita hanya menggunakan satu program atau satu metode, yaitu Runge-Kutta, di mana Runge-Kutta ini kita gunakan untuk menghitung nilai turunan X dan turunan T atau suhu terhadap waktu, dan setiap time step ini akan digunakan sebagai nilai untuk menghitung nilai komposisi dan nilai suhu pada time step berikutnya. Jadi kita akan mendapatkan nilai X dan T pada berbagai T, dan khusus untuk soal nomor 1, 2, nilai X dan T ini khususnya sebagai T di akhirnya atau waktu akhirnya di 1 menit itu akan menjadi initial condition untuk soal ketiga. Nah, uh, berikutnya kita langsung masuk ke pengerjaan soalnya aja, di mana di sini kita diberikan data dari soalnya sendiri. Buat datanya sendiri langsung bisa dikopas aja, dan untuk datanya sendiri udah sesuai semua satuannya, jadi bisa langsung kopas. Kita kopas datanya sekaligus juga mengimport NumPy dan Matplotlib. Dan untuk datanya sendiri yang udah diberikan adalah terkait flow rate, terus QF. Beberapa yang penting itu adalah suhu awal, suhu feed, feed-nya, dan XF, dan juga T0, jadi suhu awal menara. Jadi ada beberapa poin di sini yang nanti itu akan menjadi istilahnya initial condition dari menara distilasi kita. Berikutnya dari persamaan tadi, kalau kita lihat tadi kita punya nilai L1 sampai nanti nilai L6, dan juga nilai V1 sampai nilai V6. Itu adalah nilai liquid dan vapor flow rate pada kondenser hingga reboiler, itu semuanya belum diberikan di soal ini kebetulan, dan harus dihitung menggunakan persamaan-persamaan yang sudah diberikan. Jadi dari beberapa persamaan yang ada di sini, untuk V1, V2, dan V3 itu sama dengan V3, di mana V3 adalah V4 ditambah dengan vapor yang keluar dari feed. Berlaku sebaliknya untuk yang liquid di stripping section, liquid 3 atau liquid keluar dari stage 3 itu ada liquid 2 ditambah jumlah liquid yang ada di feed, dan liquid keempat adalah
sama dengan liquid 3 itu. Dengan di sini kita asumsi bahwa ada constant molar overflow. Berikutnya kebalikannya untuk rectifying section dan stripping section. Untuk rectifying section ada liquidnya, untuk stripping section kita ambil uapnya. Itu kita bisa lihat bahwa kita ambil dari neraca massa reboiler maupun neraca massa kondensernya. Untuk liquidnya sendiri kita ambil dari neraca massa kondenser, di mana kita ambil liquid keluar adalah sama dengan D min V atau ada masuk reflux rate-nya. Sedangkan untuk flow rate uap dari reboilernya kita pakai selisih dari nilai hasil bottomnya itu sendiri. Nah, untuk aku sendiri biar pengerjaannya lebih gampang, aku memasukkan persamaan itu ke dalam suatu nilai L dan V, di mana L dan V ini merupakan array gitu. Jadi L dan V ini pertama kita membuat suatu kotak kosong ya istilahnya untuk nilai L dan V ini, di mana nilai L dan V ini berjumlah sebanyak 6. Karena tadi kita punya nilai L dan V untuk keluar dari kondenser, 4 tray, dan 1 reboiler. Jadi total ada 6. Dan persamaannya semuanya bisa disesuaikan di sini. Jadi untuk persamaannya sendiri, mungkin aku mulai dari liquidnya ya. Jadi dari liquidnya sendiri, untuk liquid yang keluar dari atau liquid yang masih ada di, kalau tidak salah adalah rectifying section, jadi liquid bagian atas, itu dia semua sama dengan liquid yang keluar dari disilat. Jadi flow rate disilat semuanya sudah diberikan. Itu adalah aku ambil berarti sampai tray kedua ya. Jadi tray ketiga di sini aku ambil titik 2 sampai 3 yang berarti aku mengambil titik 0 atau flow rate disilatnya sendiri sampai flow rate di tray ketiga, dan sisanya dari dari indeks ketiga sampai indeks terakhir itu kita mengambil flow rate di tray tadi kalau dilihat di sini adalah flow rate di tray kedua ditambah dengan F kali QF. Jadi flow rate di tray ketiga sampai flow rate di tray keempat itu adalah flow rate di tray kedua ditambah dengan F dikali QF. Hal yang sama juga berlaku untuk uapnya. Jadi pertama aku menghitung uap VW. VW itu uap yang keluar dari reboilernya yang dapat dihitung dari L min W, terus atau L masuk reboiler dikurangi bottom productnya itu sendiri. Berikutnya untuk vapor lainnya aku hitung dari VW itu. Jadi dari tray keempat atau tray terakhir dari rectifying section itu sama dengan VW. Sedangkan untuk uap atau mole flow rate vapor lainnya dari tray 1 sampai tray ketiga itu kita ambil sama dengan flow rate V4 ditambah F dikurangi 1 min QF, atau gampangnya ini adalah mole flow rate vapor yang ada di dalam feed-nya itu sendiri gitu. Jadi setelah kita membuat persamaan ini, sebenarnya data kita untuk melanjutkan soal ini, untuk melaksanakan rongga kutitnya udah cukup gitu. Jadi semua istilahnya variabel untuk rongga kita udah siap, rongga kuta kita udah siap, dan kita tinggal membuat rongga itu sendiri. Jadi untuk rongga kuta sendiri, dia templatean, jadi aku bisa mengambil fungsi rongga kuta ini. Di sini aku buat fungsi rongga kuta 4 dengan rongga kuta ini dia argumennya ada IC dan juga T-span, di mana nanti kita ambil T-span ini nanti ada di soal, terus IC-nya itu nanti kita tentukan juga sendiri. Nanti aku bikin N sebanyak panjangnya T-span itu sendiri, dan kita buat suatu matriks untuk mewadahi semua nilai komposisi dan semua nilai suhu dari seluruh waktu, dan di sini panjang 11. Jadi panjang 12. Sepanjang 12 ini menunjukkan bahwa nanti kita punya 12 variabel dependen yang perlu kita hitung dari variabel independen waktu. Jadi kita akan membuat rongga kuta sebanyak 12 persamaan ordiner diferensial simultan gitu. Jadi 12 persamaan ini ada 6 untuk komposisi, 4 di tray, dan 2 lagi adalah kondenser dan reboiler, dan berlaku juga untuk suhu. Untuk suhunya sendiri juga ada 4 tray dan 1 kondenser, 1 reboiler.
Nah, berikutnya kita masukkan IC ke dalam waktu pertama. Jadi untuk ini N-nya kan sepanjang waktu kan. Nah, di sini N-nya sepanjang waktu, di N sama dengan 0 atau waktunya sama dengan 0, kita masukkan IC yang nanti kita tentukan dan kita masukkan sebagai argumen. Dan berikutnya nanti kita akan membuat DT, yaitu delta T untuk perhitungan di Runge-Kutenya itu sendiri. Berikutnya kita masuk ke Runge-Kutenya sendiri ya, foreign range, kita ambil YI-nya. YI-nya yang nanti kita gunakan untuk menghitung K1, K2, K3, dan K4 dari masing-masing bagian atau persamaan di Runge-Kutenya itu sendiri. Dan itu semuanya juga udah templatean. Dan berikutnya kita bisa hitung terakhir adalah Y di timestamp berikutnya dari YI dan nilai-nilai K1 sampai K4 itu tadi. Jadi ini semua gampangannya sudah template dan untuk Runge-Kutta emang alurnya seperti itu gitu. Berikutnya di sini kita errornya adalah bahwa di sini ada fungsi ODE yang belum terdefinisikan. Di sini fungsi ODE itu sendiri adalah fungsi yang nanti menunjukkan perhitungan dari nilai turunan yang kita cari. Jadi kalau tadi kita punya 12 variabel, ada 6 variabel komposisi dan juga 6 variabel suhu, nanti kita akan menghitung sebanyak 12 persamaan diferensial untuk turunan komposisi maupun turunan suhu di masing-masing tray dan reboiler dan kondensernya. Nah, aku ambil dulu untuk persamaan OD-nya sendiri. Jadi di sini kita punya persamaan OD yang udah aku siapin. Jadi di sini persamaan ODE-nya untuk sebenarnya sama ya, masuk di sini di template-nya sendiri kita punya untuk apa ya, argumen masuk ke ODE-nya adalah T dan Y ya. Jadi kita nanti bikin argumen di ODE-nya juga T dan Y, di mana Y ini juga mewakili komposisi dan T. Dan di sini untuk mempermudah saja, aku memisahkan X dan T dari Y-nya itu sendiri. Jadi X-nya aku pisah dari T itu sama dengan Y dari 0 sampai 5 atau 0 sampai indeks ke-5 atau istilahnya angka ke-6. Jadi ambil 6 data. 6 data itu kan X di condenser sampai X di reboiler. Dan sisanya aku masukkan ke variable T besar, di mana T besar ini adalah suhu dari condenser sampai reboiler. Berikutnya aku bikin nilai turunan DY NP012, di mana DY ini nanti akan digunakan untuk menampung nilai turunan DX maupun DT terhadap waktu. Dan berikutnya aku hitung persamaan alfa tadi. Jadi di sini kan kita punya persamaan alfa tadi, yang persamaan alfa ini akan mempengaruhi ke perhitungan komposisi maupun suhu, karena untuk nilai Y-nya belum ada ya di data, dan nilai Y-nya itu nanti dikaitkan dengan nilai X di masing-masing stage. Jadi mana ya untuk persamaannya? Nah, persamaan ini juga aku masukkan ke ODE, karena persamaan ini tidak diperlukan untuk datanya sendiri gitu. Jadi nilai dari Y di masing-masing stage itu tidak kita gunakan untuk membuat grafik, atau tidak kita gunakan untuk mengolah data, hanya kita gunakan untuk menghitung nilai turunan DX dan DT terhadap waktu. Nah, berikutnya tadi karena X dan T-nya udah dipisah sebanyak 6 poin ya. Jadi ada 6 nilai di X, ada 6 nilai di T. Di sini aku membuat loop sebanyak 6 kali. Jadi aku nge-loop 6 kali. Kenapa? Nanti untuk masing-masing loop akan menghitung pertama kondenser, terus tray 1, tray 2 sampai tray 4, dan terakhir adalah menghitung reboiler gitu. Jadi di sini karena aku sudah menyiapkan dan dari awal pun aku istilahnya aku menempatkan untuk indeksnya sudah aku sesuaikan gitu. Jadi indeksnya itu di X sama dengan 0, di indeks 0 itu semuanya berkaitan dengan kondenser. Di X0 maupun di suhu 0 itu adalah suhu dan komposisi kondenser. Baru berikutnya X1 T1 itu suhu dan komposisi tray 1. 2, 3, dan 4 itu suhu dan komposisi tray 2, 3, dan 4. Sedangkan X dan T di indeks 5 itu adalah suhu dan komposisi dari reboiler. Nah, itu diwakili di sini. Jadi misal indeksnya 0, tadi kan 0 itu kondenser. Nah, berarti di sini kita ambil persamaan kondenser, di mana persamaan kondenser itu V1, Y1 min X0. Kita cek ya untuk persamaan kondensernya untuk komposisi ya. Jadi persamaan diferensial komposisi kondenser adalah V1, Y1 min X0 atau X di silatnya, XD ya. Di mana XD di sini aku wakili dengan X0.
dari indeks 0 gitu. Sedangkan tadi untuk suhu kondenser tadi dianggap stabil ya, konstan, jadi turunannya adalah 0. Berikutnya kita lihat reboilernya. Jadi reboilernya tadi ada di indeks kelima. Jadi jika I-nya sama dengan 5, aku bikin branch elif. Jika I-nya sama dengan 5, turunan untuk komposisinya adalah sebagai berikut. Turunan untuk suhunya adalah sebagai berikut. Nah, kalau di sini kita lihat turunan komposisi dan suhunya dipisah, dipisahnya gimana? Di sini karena turunan DY-nya itu sendiri sepanjang 12 uh, 12 data. Berarti di sini untuk data 0 sampai 6 atau istilahnya data 1 sampai 6 dengan indeks 0 sampai 5 itu adalah DX, sedangkan indeks 6 sampai nanti 11 atau data uh, 6 sampai data ke-12 atau data 7 sampai data ke-12 itu adalah turunan DT atau turunan suhunya. Jadi di sini aku mewakili itu dengan I dan I plus 6. Jadi untuk urutannya kan tadi sama, untuk komposisi maupun suhu, indeks 0-nya itu kondenser, 1, 2, 3, 4 itu sesuai dengan angka tray-nya, dan 5 itu adalah reboiler. Jadi di sini aku pakai I plus 1, I plus 6, sorry. Jadi untuk kondenser misal tadi indeks komposisinya adalah di 0, sedangkan untuk indeks suhunya di DY-nya adalah di 0 plus 6, yaitu 6. Atau indeks pertama, indeks 0 untuk suhu. Gitu. Jadi di sini di elif I sama dengan 5, ini untuk persamaan reboiler. Sedangkan terakhir di elif I sama dengan 3, jadi di sini DYI plus 6 untuk I sama dengan 3, di sini adalah persamaan dari V-tray, di mana di sini kita bisa lihat untuk komposisinya ditambah F plus XF, untuk suhunya ditambah F kali TF per MT kali CP, gitu. Nah, berarti selain itu, kita punya tray 1, 2, 3, 1, 2, dan 4 yang bukan kondisi spesifik atau punya persamaan spesifik, kita ambil persamaan umumnya aja gitu. Di mana persamaan umumnya di sini dapat kita lihat DXI per DT sama dengan MT LI-1 XI-1 ditambah VI plus 1 YI plus 1 min L1 X1 min VI YI, sorry, jadi I ya. VI YI LI XI. Di mana I ini karena kita sudah menyesuaikan indexingnya sendiri, kita juga bisa memasukkan itu sebagai indexing dalam Python-nya itu sendiri gitu. Jadi selain kondisi khusus ini, yaitu condenser, reboiler, dan V-tray, sisa tray-nya itu kita masukkan ke else gitu. Jadi di DI I plus 6, jadi I-nya itu selain I-nya 0, 3, dan 5. Berarti I-nya itu 1, 2, dan 4. Jadi itu berkaitan dengan tray 1, 2, dan tray 4. Mereka mengikuti persamaan umum di mana L dan V-nya itu LX dan VY itu bisa disesuaikan dengan I-1 dan I plus 1. Jadi kurang lebih sebenarnya di soal ini, kalian walaupun masih menggunakan Runge-Kutta, dari alurnya sendiri mirip dengan FDA plus mol gitu. Jadi kita punya beberapa persamaan diferensial khusus, yaitu untuk kondisi kondenser, reboiler, maupun feed plate, tetapi kita juga punya persamaan umum yang berlaku untuk seluruh tray selain itu. Nah, seluruh tray selain itu kita masukin if branching, tetapi ditaruh di else, agar itu paling mudah untuk dilakukan gitu. Jadi kita isolasikan catatan-catatan khususnya, dan sisanya berarti sesuai dengan persamaan umum. Nah, berarti di sini dari I sampai range 6, kita menghitung kondisi atau turunan X per DT maupun DT per DT untuk kondenser maupun reboiler, untuk suhu maupun komposisi sudah kita hitung semua dan sudah kita tampung ke dalam variabel DY ini. DY ini kita returnkan masuk ke Runge-Kutta 4-nya gitu. Baru ODE dan Runge-Kutta 4 ini akan ngeloop sendiri untuk seluruh time step dan untuk seluruh istilahnya seluruh komposisi dan seluruh suhu yang kita hitung. Nah, berikutnya karena kita udah menyiapkan fungsi ODE maupun fungsi Runge-Kutta 4-nya, kita tinggal memanggil fungsi itu gitu. Jadi di sini kita punya testpan, dan testpan ini juga sudah disediakan di soal. Kalau testpan yang ini udah disediakan di soal, yang belum disediakan adalah IC-nya. Untuk IC-nya sendiri, pertama kita udah tahu ya kalau variabel independennya, variabel dependennya sendiri ada 12. Jadi 12 ini adalah tadi 6 jumlah komposisi dan 6 jumlah suhu, di mana nanti itu diisi dengan IC komposisi dan IC suhunya sendiri. Nah, untuk IC
komposisinya itu sudah diberikan di soal bahwa IC komposisinya adalah menggunakan IC suhu, IC fit, komposisi fit, sorry. Jadi untuk IC komposisinya dari komposisi di kondenser maupun komposisi di reboiler semuanya mulai dengan XF. Jadi itu aku masukkan dari 0 sampai 6 atau sebenarnya di sini nolnya juga dihilangkan, tidak apa-apa. Jadi 0 sampai indeks ke-5 itu IC untuk komposisinya semuanya diisi XF. Nah, berikutnya untuk suhu dari reboiler maupun menara distilasinya sendiri, kita punya dua kondisi yang berbeda. Di disilatnya sendiri itu dia punya suhu sendiri. Jadi suhu disilatnya itu dibikin konstan di suhu 80. Sedangkan untuk suhu awal menara distilasi lainnya itu di suhu 80 juga. Sebenarnya kebetulan di sini angkanya aku buat sama, tapi kalau misal angkanya beda berarti untuk disilatnya sendiri karena tadi disilatnya duluan, di indeks ke-6 itu adalah suhunya disilat. Jadi itu dimasukkan IC suhu disilat. Sedangkan untuk suhu menara distilasi lain berarti dari tray 1 hingga suhu reboiler itu dimasukkan T0. Jadi dari 7.2 berarti di sini sampai indeks terakhir, sampai indeks ke-11 berarti diisi dengan T0. Nah, kalau kita run IC ini, kalau kita cek IC-nya sendiri harusnya udah sesuai dengan IC yang tadi kita sebutin. Jadi XF-nya adalah 0,5, ini adalah kondenser, ada 4 tray dan ada 1 reboiler. Terus ini adalah kondenser, 4 tray dan 1 reboiler. Dengan catatan bahwa ini sebenarnya TD gitu. Jadi walaupun di sini semuanya 80, untuk inputnya sendiri, untuk kondensernya kita pakai TD, sedangkan tray sampai reboilernya kita pakai T0. Jadi kalau di sini TD-nya tadi 90, angka ini akan 90 gitu. Nah, karena kita udah punya IC, dan kita juga udah punya T-span, dan itu adalah argumennya Runge-Kutanya itu sendiri, berikutnya kita tinggal manggil fungsi Runge-Kutta 4 kita. Di mana biasanya aku pakai variable sol ya namanya untuk memanggil atau menampung hasil dari suatu Runge-Kutta. Di sini aku bikin suatu variable sol atau solusi atau solution dengan memanggil Runge-Kutta 4 dengan masukkan IC yang sudah kita tentukan dan T-span yang sudah kita tentukan. Nah, saat kita run sol ini, setelah kita bikin sol ini, dari solnya sendiri kita bisa melihat bahwa kita punya di atas ada istilahnya ini ya, di atasnya di baris 1 ini udah sesuai dengan waktu 0. Jadi ini IC-nya, ini IC di waktu 0. Dan semakin ke bawah kita bisa lihat bahwa komposisinya berubah. Jadi semakin ke bawah komposisinya berubah dan di sini tidak ada nilai yang aneh ya. Sedangkan di kanan ini suhunya semakin ke bawah juga berubah. Ada yang suhunya naik, ada juga yang suhunya turun gitu. Nah, berarti karena juga tidak ada angka yang terlalu aneh, nggak ada angka negatif atau mungkin komposisinya lebih dari 1, untuk sementara aku anggap sudah benar gitu. Nah, berikutnya kan kita diminta untuk menampilkan hasil itu dalam grafik. Yang pertama aku akan menampilkan untuk soal nomor 1, yaitu soal nomor 1 adalah penampilan komposisi dari masing-masing tray dan juga kondenser dan reboiler selama 1 menit gitu. Dan di sini untuk clean space-nya udah dari 0 sampai 1 ya selama 1 menit. Dan di sini aku ngeplotnya biasa ya. Jadi aku ngeplot untuk Y-nya adalah sol ya. Jadi di sini aku ambil sol, titik 2 berarti seluruh nilai. Jadi karena di sini adalah waktu sebagai baris dan nilai variable dependent sebagai kolom, di sini titik 2,0 berarti semua baris untuk kolom pertama, di mana kolom pertama adalah tadi komposisi di kondenser. Berikutnya 1, 2, 3, 4 adalah komposisi di masing-masing tray, dan indeks kelima adalah komposisi untuk reboilernya. Nah, aku ambil di semua waktu. Jadi semua waktu ini akan disesuaikan dengan T-span untuk membuat grafik komposisi bensin atau grafik X terhadap waktu. Jadi ini untuk soal 1, dan kalau di run dan ditambahkan legend juga kurang lebih hasilnya adalah seperti ini gitu. Jadi kita bisa lihat untuk masing-masing tray dan kondenser boilernya tidak ada yang memiliki istilahnya tren atau hasil jumlah komposisi yang sama juga gitu. Nah, untuk soal nomor 2 yaitu yang suhu kurang lebih persis sama. Kita hanya tinggal mengambil, sebenarnya kalau misal nggak pakai template kayak gini, kalau tadi kita kopas langsung dari PLT figure yang atas kita bisa gitu. Tapi kita bikin di figure lain dengan
sama, untuk sumbu X-nya adalah T-span, tetapi untuk sumbu Y-nya kita ambil bagian suhunya gitu tadi. Jadi untuk suhu tadi kita mulai dari indeks 6 adalah suhu kondenser, sampai indeks ke-11 yaitu suhu reboilernya. Sama persis dengan soal nomor 1, hanya saja indeksnya berbeda karena di sini kita berkaitan dengan suhunya gitu. Dan kalau ukuran sekarang grafiknya jadi ada 2, yang pertama adalah grafik komposisi, dan yang kedua adalah grafik suhu. Jadi di sini untuk suhu yang berubah drastis adalah suhu reboilernya dan suhu tray 3 atau tray feed-nya, sedangkan untuk suhu tray 1, 2, dan 4 ada perubahan yang berbeda, tetapi kurang lebih antar tray itu tidak terlalu signifikan perubahannya gitu. Jadi bisa dilihat dari grafik ini hasilnya. Nah, berikutnya kita masuk ke soal ketiga, di mana soal ketiga di sini kita diberikan suatu perubahan kondisi, dan untuk perubahan kondisinya sudah diberikan di soal. Jadi kita punya perubahan F dan perubahan XF. Nah, sebenarnya untuk perjalanannya persis sama ya. Kita juga akan menggunakan Runge-Kutta, hanya saja nilai F dan XF-nya berubah sehingga di ODE kita punya nilai XF di sini, kita punya nilai F yang akan mempengaruhi perhitungan di sini. Jadi untuk V-tray-nya nanti eee, DX dan DT per DT-nya itu akan berubah lumayan jauh gitu. Jadi, ada perubahan di situ gitu karena, perubahan kondisi. Tetapi karena di sini kita ada perubahan F, kita juga harus memperhatikan bahwa tadi ada beberapa persamaan selain yang ada di ODE yang bergantung terhadap F, yaitu khususnya persamaan L dan V di sini. Jadi L-nya kan di sini ada fungsi F dan V-nya juga ada fungsi F. Nah, itu harus kita perhatikan bahwa dengan kondisi operasi baru ini, nilai L dan V yang kita gunakan juga berubah gitu. Jadi kita harus, ya sebenarnya tinggal kopas yang atas sih, karena persamaannya sama persis, hanya angkanya yang berubah. Kita kopas dari atas atau kopas tadi dari sini juga bisa. Untuk persamaannya sama persis, tetapi nilai fit-nya beda. Sehingga nanti untuk L dan V-nya nanti nilainya berubah. Kalau di sini aku ini dulu ya, aku komen dulu, aku run plotnya, aku run script-nya. Untuk nilai L-nya di sini ada 15, 15, 15, 40, 40. Yang terakhir adalah L keluar dari bottoms yang tidak kita hitung. Jadi 15 dan 40. Sedangkan untuk V-nya adalah 30 dan 5. Nah, setelah fit-nya berubah, setelah fit-nya berubah dan kita menghitung ulang, untuk L dan V-nya itu akan berubah gitu. Nah, V-nya jadi 55 dan 17,5, sedangkan L-nya jadi 15 dan 52,5 gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang perlu diperhatikan gitu. Kalau kita punya suatu perubahan kondisi, kita harus memperhatikan persamaan apa aja yang berkaitan dengan kondisi yang berubah gitu. Jangan sampai persamaan-persamaan itu kita menggunakan nilai-nilai yang udah digunakan sebelum kondisi itu berubah gitu. Nah, berikutnya L dan V kita udah berubah, apakah kita perlu membuat persamaan ODE dan persamaan Runge-Kutta yang baru? Nah, sebenarnya tidak gitu, karena persamaan-persamaan ODE dan persamaan Runge-Kutta kita itu sama gitu. Kita juga menggunakan persamaan DT-DT yang sama dan juga menggunakan persamaan DX-DT yang sama. Hanya saja di sini yang berubah adalah initial condition-nya gitu. Karena di sini kita mulai dari kondisi operasi setelah 1 menit berlalu. Berarti initial condition untuk soal kedua sebenarnya adalah nilai terakhir dari hasil soal 1 dan soal 2. Jadi di sini T-span-nya udah diberikannya. Jadi T-span-nya berubah juga, tapi udah diberikan di soal. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa IC-nya berubah dan IC-nya dapat dari mana? Karena di sini adalah lanjutan dari kondisi proses nomor 1 dan 2, berarti IC-nya justru adalah IC2 adalah Sol min 1,2. Jadi IC2 ini apa? Itu adalah kita ngambil jadi waktunya min 1 ya. Jadi di menit ke-1 atau menit terakhir, indeks terakhir, yaitu menit 1, kita mengambil semua nilainya di masing-masing kolom. Nah, masing-masing kolom kan tadi indeksnya berkaitan dengan komposisi dan suhu masing-masing. Jadi ada suhu kondenser, ada komposisi kondenser, terus ada masing-masing tray suhu dan komposisinya, dan ada suhu dan komposisi boiler. Itu diambil semua. Dan kita bisa cek juga IC2-nya ini, kalau kita cek ya, IC2 ini kita lihat di atas, ada 0,599 dan terakhir ada 82,887. Nilai-nilainya ya tadi ada. Nah, kalau kita lihat IC Sol 1 ya, Sol 1, kan waktu itu ke bawah ya. Jadi waktu terakhir harusnya di bawah. Kalau kita lihat di sini,
0,599,22 dan untuk suhu reboilernya ada 82,887. Jadi sebenarnya yang kita ambil adalah baris terakhir ini sebagai IC untuk masuk ke soal nomor 3. Nah, sekali lagi untuk soal nomor 3 ini kita udah punya IC, kita udah punya T-span, ya udah kita tinggal manggil sol 2 ini gitu. Bukan manggil, kita tinggal manggil Runggekuta kita lagi. Dan di sini aku masukkan ke dalam variabel yang bernama sol 2. Dengan Runggekutenya di sini, untuk argumennya berubah jadi IC kedua dan T-span kedua gitu. Nah, kalau kita run tidak ada error, ya tidak ada error dan sol 1 maupun sol 2 sudah ada gitu. Dengan sol 2 itu dia mulai dengan IC-nya adalah kondisi operasi setelah selesai kondisi operasi soal nomor 1 dan 2 sampai dengan menit kedua gitu. Jadi dia ada perubahan kondisi operasi dan penambahan waktu gitu. Nah, berikutnya kalian diminta untuk menampilkan istilahnya tren atau grafik tadi sama kayak grafik ini. Tetapi untuk menit 0 sampai menit kedua setelah terjadi kondisi perubahan kondisi ini, tapi khususnya untuk kondenser, tray 3 atau tray feed-nya dan reboiler-nya aja. Nah, itu dilakukan bagaimana? Sebenarnya ada beberapa cara buat melakukan ini. Di sini aku menggunakan concatenate. Concatenate itu gampangannya kita istilahnya menambahkan array kepada array gitu. Jadi kita menggabungkan array. Tetapi kalau kalian mau pakai cara misal kalian bikin tspan all misal. Tspan all itu sama dengan berarti kan tspan 2 di sini 101. Terus tspan yang atas juga sebanyak 101 nilai ya. Kalian bisa bikin misal tspan all np.zeros 202 gitu. 202 terus tspan all sama dengan tspan all di ini berarti dari 0 sampai 101 indeksnya itu adalah tspan 1. Terus berikutnya sebenarnya ini nolnya nggak harus dimasukin ya, tapi bisa dimasukin juga. Terus berikutnya sebaliknya untuk tspan 2 mengisi 101 hingga min 1 gitu. Jadi itu adalah tspan 2 gitu. Atau ini bukan tspan 1 ya, tapi tspan aja. Pakai cara kayak gitu juga bisa untuk menggabungkan nanti solnya juga digabungkan seperti itu gitu. Tapi yang penting kita bisa menggabungkan kedua solusi itu atau kedua matriks itu menjadi satu matriks yang menggambarkan proses dari menit 0 sampai menit 2. Tidak hanya menit 0 sampai 1 dan 1 sampai 2, tapi itu digabungkan gitu. Nah, berikutnya untuk penampilan grafik kurang lebih sama aja gitu. Kita bikin plot terakhir, plot ketiga, dan keempat, karena kita butuh komposisi maupun suhunya ya. Yang pertama adalah komposisi, kita pakai T-span yang sudah digabung dengan sol yang sudah digabung untuk indeks 0, 3, dan 5, di mana 0 itu kondenser, 3 itu feed tray, 5 itu reboiler, dan untuk komposisi. Berikutnya solusi di sini adalah untuk suhu, jadi sol all untuk 6, 9, dan 11 adalah suhu di kondenser, suhu di feed tray, dan suhu di reboiler. Kurang lebih sama kayak grafik-grafik di atas. Dan hasilnya kurang lebih adalah sebagai berikut gitu. Jadi dapat dilihat untuk komposisi soal nomor 1 seperti itu trennya, untuk komposisi atau suhu di soal nomor 2 seperti ini trennya. Untuk komposisi terhadap soal nomor 3 itu ada di atau aku salah ya? Oh, ini aku kenaikan. Nah, untuk soal nomor 3 komposisinya adalah seperti ini. Jadi dia punya tren sampai ke menit 1 dan karena ada perubahan kondisi trennya berubah drastis. Sedangkan untuk suhunya kurang lebih ada perubahan tren juga walaupun nggak terlalu kelihatan dan nggak sedrastis di komposisinya. Tapi kurang lebih itu adalah cara untuk menyelesaikan soal asistensi minggu ke-6 kode B1 untuk praktikum komputasi tahun 2023. Terima kasih semuanya.